Shalom Aleichem Besem Hamasya, salam sejahtera dalam nama Al-Masih. Masih bersama saya Syafa dan Baba Nur dalam program acara Baba Nur Menjawab. Selamat datang, Bah. Dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak sekali masuk kepada redaksi. Dan kali ini kita akan coba untuk menjawab tentang seputar Al-Masih ini, Bah. Karena banyak sekali orang yang bingung mana yang benar Al-Masih atau Yesus kah atau Yeshua Hamasyah ya. Ini pertanyaan yang pertama dari saudara Agustinus. Apa arti kata Isa Al-Masih? Mengapa ia disebut penebus dosa atau Mesias? Mungkin itu bisa dijelaskan dulu, Bah. Mungkin ada hubungan dengan pertanyaan yang lain? Sebentar saya. Ini ada tapi tidak menyebutkan namanya. Shalom, maaf sebelumnya. Saya punya pertanyaan, siapakah Isa Al-Masih itu? Mengapa ia disebut Yesus? Bukankah Isa itu seorang nabi? Saya memang sejak kecil Kristen, tapi kalau memang Tuhan orang Kristen adalah Tuhan Allah, mengapa dia memberikan penderitaan di luar kemampuan umatnya? Lalu masih seputar Al-Masih. Ini ada yang memberikan masukan, jangan menggunakan nama Isa Al-Masih. Harap tidak disebut Isa, melainkan Yesus atau Yeshua. Ini pertanyaan dari saudara Evander. Tidak ada masalah dengan nama Al-Masih, karena Al-Masih berarti yang diurapi senada dengan kata Kristus. Sedangkan Isa adalah nama yang Quran berikan kepada Kristus. Kekristenan harus menerima nama Yesus yang turun dari surga melalui pemberitaan malaikat Gabriel yang tertulis dalam Matius 1 ayat 21. Bukan lewat pemberitaan Quran dengan nama Isa. Ya, oke. Jadi begini, dunia di mana Yesus hidup itu ada dunia yang multilingual, yang multicultural. Sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya bahwa Mesias itu akan berkarya di seberang sungai Yordan, jalan ke laut, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Afer Hayarden, Gelil Hagoyim. Jadi daerah seberang Yordan, Via Maris, Derek Hayam, jalan laut. Itu maksudnya jalan di Laut Tengah, Mediterranean Sea. Dan kemudian Galilea itu adalah tempat banyak suku-suku bangsa saat itu berkumpul. Karena itu Yesus bicara dalam masyarakat yang sangat multibahasa. Yesus berbicara sehari-hari memakai bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu mulai berkembang setelah zaman pembuangan dari Babel. Dalam bahasa Aramaik itu orang akan menyebut nama Yesu atau Yeshua. Karena nama itu yang mudah diucapkan oleh mereka yang bertutur dalam bahasa Aram. Tatkala seorang percaya bahwa Yesu atau Yeshua itu adalah yang diurapi, maka dia akan mengucap dalam bahasa Aramaik Yesu Mesiha. Tetapi orang-orang Yahudi di Yerusalem, di Tiberias, daerah-daerah yang relatif lebih ortodoks secara keyahudian, itu mengucapkan bahasa Ibrani. Bahasa yang digunakan untuk menulis Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab suci Yahudi yang dikenal dengan Ketuvim. Di situ disebut nama Yeshua atau Yehoshua. Dan apabila orang misalnya seperti Nikodemus atau imam besar atau siapapun, kalau misalnya mereka percaya Isa itu adalah, Yesus itu adalah yang diurapi, pasti mengatakan Hamusyah atau Hamasyah. Maka mereka menyebut Yeshua Hamusyah atau Yeshua Hamasyah. Bahasa Yunani adalah bahasa yang menjadi lingua franca, bahasa yang sangat luas dipakai di Kekaisaran Romawi, seperti bahasa Inggris sekarang. Pasti menyebutnya Yesus, Yesus, Kristus, artinya sama. Bahasa administrasi pemerintahan satu bahasa Latin, pasti menyebut Yesus Kristus. Jadi nama-nama ini lahir karena memang multibahasa pada saat itu. Al-Masih itu apa? Al-Masih itu al pada bahasa Arab itu artinya definite article yang artinya ha atau the. Dalam bahasa Inggris ha, dalam bahasa Ibrani hu, dalam bahasa Yunani hu Kristus Hamasyah atau a di akhir kata benda dalam bahasa Arab Masiha, Al-Masih. Jadi tidak ada masalah.
Maka di dalam Alkitab bahasa Arab misalnya dikatakan Kitabu milati Yasu al-Masih ibnu Dawud ibnu Ibrahim. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Tapi bagaimana dengan kata Isa? Sesungguhnya tidak masalah juga dengan kata Isa. Sebelum Al-Quran menyebut Yesus disebut Isa, pada pertengahan abad ke-6 di sebuah biara di wilayah Syria, itu dikenal biara yang namanya Isaniyah, pengikut Isa. Dan itu jauh sebelum zaman Islam, kira-kira 1 abad sebelum lahirnya Islam. Kenapa kata Isa dalam bahasa Semitik, bahasa di Timur Tengah, itu dengan mudah dilacak apa yang namanya ponetik koresponden. Sebetulnya itu dalam bahasa apa saja. Jadi misalnya biasanya kalau kita membaca Alkitab kita ini ditulis dalam bahasa Yunani, karena bahasa itu menjadi lingua franca, bahasa yang lazim dipakai umum di seluruh wilayah di Timur Tengah. Tetapi bahasa Aram itu dipakai di wilayah Palestina ke bagian timur dan selatan. Yerusalem atau Palestina di wilayah barat itu bahasa Yunani. Misalnya Asia Kecil, Turki sekarang itu bahasa Yunani. Makanya Paulus menulis surat Galatia, Korintus pasti nggak mungkin bahasa Aram. Karena di sana dipakai bahasa Yunani. Di Pulau Patmos, Yohanes menulis pasti bahasa Yunani. Tetapi daerah Palestina, Yerusalem ke arah timur dan selatan itu bahasanya Aramaik. Nah di dalam bahasa Aramaik itu sebetulnya ada dialek-dialek. Sebelum zaman Kristen kita mengenal Talmud Babli, Talmud Yerusalmi, itu bahasanya sudah bahasa Aram. Dan itu ada dialek timur, dialek barat. Nah huruf Yod atau Y dalam bahasa Ibrani ketika diterjemahkan dalam bahasa Aram kadang-kadang berubah menjadi I, kadang-kadang berubah menjadi tetap Yod. Misalnya Shema Yisrael dalam bahasa Ibrani. Kadang-kadang diterjemahkan dalam bahasa Aram, dalam satu naskah misalnya tetap Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Tuhan itu ilah kita, sembahan kita. Adonai Echad, Tuhan itu esa. Diterjemahkan dalam bahasa Aram Shema Yisrael Maria Allahan Maria Hadhu. Tetapi kadang-kadang di Syria Timur dipakai dialek Shema Israel, bukan Yisrael. Jadi Yisrael menjadi Israel. Yehosua menjadi Isowa. Dan itu muncul dalam salah tulisan Bapak Gereja namanya Agabius ketika dia menerjemahkan tulisan Yosefus yang dikenal dengan Testimonium Flavianum. Yosefus itu menulis di dalam bahasa Yunani dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Aram. Dia ahli sejarah Yahudi pada abad pertama. Dia mengatakan bahwa pada zaman itu fi hadzal zaman ya'isu rajulun hakim ismuhu Isowa. Pada saat itu hiduplah seorang yang bijaksana namanya Isowa. Nah seperti kata Yehosua menjadi Isowa, kemudian O panjang itu menjadi A. Misalnya Shalom itu Shin, Lamed, Waw, Mim, Shalom. Menjadi bahasa Arab Sin, Lam, Alif, Mim, Salam. Shalom Alaikum menjadi Assalamualaikum. Yehosua menjadi Isowa, seperti Shalom menjadi Salam, Iso menjadi Isa. Tidak ada masalah, itu hanya gejala bahasa. Seperti misalnya korespondensi bunyi, seperti kata Yaakov dalam bahasa Ibrani menjadi Yakub dalam bahasa Arab, Yakobus dalam bahasa Belanda, Jack dalam bahasa Perancis. Kenapa nggak dipersoalkan? Itu hanya soal korespondensi bunyi gitu loh. Kan orang itu biasanya begitu melihat Arab itu langsung dipikir Islam. Kan ngertinya cuma begitu di Indonesia. Kita tidak tahu bahwa ada banyak komunitas Arab yang beragam. Kristen Arab di Syria agak beda dialek bahasanya dengan Kristen berbahasa Arab di Mesir. Ya, misalnya orang Kristen di Syria dia mengucapkan alhamdulillah dalam doa mereka. Alhamdulillah ala khairatihi, alhamdulillah ala fadlihi, itu biasa dalam doa. Di Mesir lebih lazim digunakan kata-kata dalam ibadah itu adalah al-masdulillah, segala kemuliaan bagi Allah. Tetapi itu varian-varian bahasa yang lazim dipakai. Bahkan kata Isa itu muncul sebelum zaman Islam.
Saya kira itu yang perlu dijelaskan, dikelirkan ya, kesalahpahaman itu. Jadi Isa dengan Yesus itu sama saja, pribadi sama saja. Cuman ketika orang Kristen memberitakan Isa Al-Masih, itu bukan Isa Al-Masih yang diberitakan Quran. Isa Al-Masih yang memang diyakini sesuai dengan apa yang diberitakan dalam Injil. Ya itu pentingnya kita mengetahui filologi dalam belajar Alkitab ya, sehingga tidak langsung mengklaim bahwa ini salah, yang betul hanya ini, begitu ya. Betul. Karena di dalam Alkitab bahasa Arab, tapi ada juga kita membaca di sana menggunakan kata Yasua ya, Pak. Ada banyak terbitan Alkitab bahasa Arab. Terbitan bahasa Arab di Mesir diterjemahkan oleh United Bible Society in Egypt. Itu terjemahan Van Dyck. Sekarang ini diperbarui dengan Van Dyck version. Tapi di Lebanon ini yang dipakai ini adalah Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Ausat. Di Lebanon sendiri mungkin ada 3 terjemahan. Lalu juga ada terjemahan dari Jami'ah Al-Antuniyah. Itu terjemahan secara interlinear dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Terus perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Tapi dikenal juga terjemahan yang namanya Kitab Syarif, Kitabul Muqaddas Syarif Translation. Di situ digunakan kata-kata Isa, Isa Al-Masih. Jadi tidak masalah, itu hanya soal bahasa saja. Yang penting bahwa itu bukan Isa yang di dalam konsep agama lain gitu ya. Sama dengan gini loh, sama-sama ngomong Yesus. Orang Mormon kan juga ngomong Yesus. Saksi Yehova juga ngomong Yesus. Tetapi Yesusnya Saksi Yehova dan Mormon kan berbeda dengan Yesusnya Alkitab. Orang Saksi Yehova punya terjemahan Alkitab sendiri yang itu amburadulnya tidak karu-karuan karena ngawur sekali di sana sini. Ditambah-tambahi dengan parafrase sendiri yang itu tidak ada dalam teks asli. Titik komanya digeser dan sebagainya. Tetapi toh kata Yesus tidak ditolak oleh orang Kristen sekalipun disalahgunakan Saksi Yehova gitu loh. Pola pikirnya itu mesti begitu. Jadi dalam nama Isa Al-Masih pun kita ada kuasa ya kalau kita misalnya berdoa. Iman kita terhadap iman itu. kita. Kan Yesus yang kita maksud itu kan Isowa, Yesua, Yehosua. Itu kan hanya varian-varian bacaan dari nama yang sama sebetulnya. Ya, baik Bah. Jadi sudah bisa diterima dan ini rasanya clear ya, memang kata Isa Yesus itu sama, tidak ada masalah. Lalu ada pertanyaan lagi nih, Bah, masih menyangkut Isa Al-Masih. Di sini dari saudara atau saudari ini. Saya Kristen Protestan usia 69 tahun, punya judul buku Perbedaan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Semua dirujuk dari ayat Injil, dari mulai keluarganya, lahir, mujizat, wafat, makam, bangkit, naik ke surga. Sedangkan Isa tidak mengalami hal tersebut. Jadi mohon diberi penjelasan mana yang benar. Itu kan bacaan orang Indonesia. Coba bacaan di buku dari Lebanon, dari Syria. Karena apa? Ya memang orang Indonesia yang dikenal cuma Islam dan Kristen. Dan Islamnya cuma ketahunya terjemahan Al-Quran, terjemahan bahasa Indonesia dan Arab. Coba baca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Di situ misalnya diterjemahkan kata misalnya Asmuhul Masih Isa bin Maryam diterjemahkan His name is Christ the son of Mary. Yahya misalnya Yahya Musaddiqon diterjemahkan dengan John the Baptist. Pernahkah Anda mendengar Al-Quran dalam bahasa Ibrani? Ha-Quran Hamifwar yang diterjemahkan di Tel Aviv, di Israel, karena ada banyak keturunan Arab yang ada di Israel. Al-Qurannya diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Judulnya Ha-Quran Hamifwar. Di situ Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan Bishem Elohim Harahman Viharahum. Di situ Elohim juga. Tapi karena di Indonesia kata Elohim hanya diucapkan di gereja, seolah-olah Elohim Tuhannya orang Kristen, Allah Tuhannya orang Muslim. Itu kan hanya bahasa. Bacalah Quran dalam bahasa Yunani. Ada terjemahan Quran dalam bahasa Yunani. Kata Allah diterjemahkan Theos juga. Kan seperti itu pola pikir kita. Bahasa itu tidak identik dengan agama tertentu. Karena sebelum ada Islam sudah ada bahasa Arab.
Sebelum ada Kristus sudah ada bahasa Ibrani. Ya, makna teologisnya yang penting saya kira. Iya, baik. Lalu ini ada pertanyaan juga yang menarik, ini tentang kelahiran Isa Al-Masih ini, Pak. Tidak ada namanya, bertanya, selamat malam, saya mau bertanya, benarkah Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember? Betul memang. Orang yang menyangkal itu kan sebetulnya hanya mengenal buku-buku sejarah dari gereja Roma Katolik. Natal itu pertama kali ditetapkan bukan di Roma, tapi di Alexandria. Tahun 189 Masehi, pada masa Patriark Gereja Koptik Ortodoks, itu adalah Patriark Demetrius. Nah pada saat itu gereja ini gini loh, begitu dia keluar dari batas-batas keyahudian, artinya gereja pertama kali disebut orang-orang yang diejek oleh orang Yahudi sebagai Nostrim, kelompok Nasaren, kelompok Nasrani, itu sebetulnya ejekan orang Yahudi untuk orang Kristen. Maka Paulus disebut salah satu tokoh dari sekte orang-orang Nasrani. Itu identitas dari gereja Yahudi di Yerusalem yang dipimpin oleh Rasul Yakobus. Terus kemudian orang Yahudi mengeluarkan kutukan terhadap orang Kristen pada saat konsili di kota Yamnia dekat Tel Aviv sekarang, terkutuklah orang-orang Nostrim. Setelah itu kebudayaannya bergeser kepada kebudayaan non-Yahudi. Kalau kebudayaannya bergeser berarti Injil harus dikontekstualisasikan supaya dimengerti oleh penduduk yang non-Yahudi. Berkembanglah Injil di Antioquia di Syria. Kisah Rasul 11 ayat 26. Di situ dikenal sebutan Kristianos, yaitu Kristen. Untuk pertama kali disebut Kristen. Kebudayaannya Yunani, kalendernya ganti. Bukan kalender Yahudi yang memakai sistem peredaran bulan, tapi kalender matahari yang dipakai di zaman dinasti Seleukid. Ketika Injil dibawa Rasul Markus ke Alexandria, kalendernya memakai kalender bintang. Kalender Kawakibiyah, bukan Komariah, bukan Samsiah. Kalender bintang itu sekarang dikenal di gereja Koptik Ortodok dengan nama Anno Martiri. Kalender yaitu tahun kemartiran. Di situ disebutkan rayakanlah kelahiran dari juru selamat kita itu dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan Koptik Didaskalia Apostolorum. Itu dari tahun 189. Rayakanlah kelahiran Tuhan kita tepat tanggal 29 bulan Mesir keempat atau bulan Kiyah, atau tanggal 25 bulan Ibrani ke-9. Bulan Ibrani ke-9 itu bulan Kislev. Nah, bagaimana bisa menentukan itu? Itu dari Alkitab. Di Alkitab dikatakan bahwa Zakaria itu membakar ukupan, ya mendapatkan giliran membakar ukupan. Saat itu dia membakar ukupan itu dia mendapatkan tanda bisu. Waktu itu Zakaria di rombongan Abia. Rombongan Abia itu menurut 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 sampai 19 adalah rombongan ke-8. Berarti Zakaria itu dari mewakili golongan Abia itu membakar ukupan pada perayaan yang namanya sebetulnya perayaan Yom Kippur, itu kira-kira bulan September. Kenapa bulan Yom Kippur? Karena semua puak Israel kumpul di Yerusalem, di Bait Allah. Itu menunjukkan itu perayaan Yom Kippur. Yang kemudian Lukas pasal 126, 6 bulan setelah malaikat menemui Zakaria di perayaan Yom Kippur itu, dia bertemu dengan Maria di Nazaret. 6 bulan setelah bulan Tisri, karena Yom Kippur itu dirayakan setiap bulan Tisri. 6 bulan setelah bulan Tisri itu bulan Nisan. Bulan Nisan itu kira-kira Maret. Makanya sebelum bapak-bapak gereja abad keempat yang dituduh katanya Natal itu perayaan Dewa Matahari, dan itu tuduhan yang sama sekali buta sejarah. Sebetulnya itu sudah ada tulisannya Irenaeus, tulisannya Hippolytus, itu bapak-bapak gereja dari generasi ketiga, itu mengatakan bahwa perayaan Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat itu tanggal 15 bulan Nisan atau tanggal 25 Maret.
9 bulan setelah Maria mengandung, pemberitaan malaikat tanggal 25 Maret, itu jatuhnya 25 Desember itu. Itu tidak sulit dihitung karena kita tidak ngerti sejarah. Taunya gereja cuma gereja barat, Roma Katolik, Protestan, hanya itu saja. Kita tidak mengenal gereja-gereja timur yang dari abad pertama, kedua, ketiga terus berjalan sejarahnya. Dan yang kedua, ada tulisannya Yosepus, ahli sejarah abad pertama, dan tulisan dokumen Yahudi yang dikenal dengan Megillot Ta'anit. Dalam Skolia atau pengantar Megillot Ta'anit itu, kenapa orang Yahudi mesti berpuasa tanggal 9 Ab? Tisa Bi'ab. Karena waktu itu bait Allah dihancurkan katanya. Katanya dokumen Yahudi. Dokumen ini dari tahun 160 Masehi. Nah, kenapa kok bait Allah dihancurkan? Karena Tuhan marah dengan umat Israel. Dan waktu bait Allah dihancurkan tanggal 9 bulan Ab itu kira-kira Agustus. Yang membakar ukupan adalah rombongan pertama, yaitu rombongan Yoyarib. Ini catatan Yahudi. Yosepus mencatat bait Allah itu mulai dihancurkan, dibakar itu bait Allah itu mulai tanggal 9 bulan Laus, yang tidak lain sama dengan tanggal 9 bulan Ab, bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Tinggal ngitung mundur ke belakang 73-74 tahun, ketemu Zakaria membakar ukupan di bulan apa, minggu keberapa. Karena kalau kita pembaca mungkin tidak mengerti nama-nama bulan Ibrani, bulan Mesir ya. Saya sederhanakan aja, itu bulan Masehi misalnya. 9 bulan Ab itu sama dengan 5 Agustus, tahun 70. Yang membakar ukupan rombongan pertama. Hitung mundur, berarti bulan Juni minggu keempat, rombongan yang membakar ukupan itu rombongan ke-24. Juli minggu ketiga, rombongan 23. Juli minggu kedua, rombongan 22. Juli minggu pertama, rombongan 21. Nanti kira-kira 70-an siklus, 70 tahun lebih siklus, Zakaria membakar ukupan dari rombongan ke-8 itu tanggal 15 bulan Tisri. Dan itu perayaan Yom Kippur. 6 bulan setelah Tisri, sekali lagi itu Nisan. Sama dengan Maret. Perayaan kabar baik, malaikat bertemu Maria, 9 bulan setelah Maret, Desember. Selesai. Itu dokumennya jelas kok. Ya, karena kita tidak mengacu pada sumber sejarah primer. Seperti kekurangan itu. Kita kekurangan di kita di situ. Betul. Jadi sudah pasti 25 Desember tidak salah kita tidak merayakan salah Natal ya. Itu dari abad pertama, kedua. Baru dipersoalkan di Jerman itu. Abad 19. Iya. Iya, Bah. Terima kasih. Kemudian ini juga masih ada kaitannya, masih bicara tentang Isa Al-Masih. Sejak kapan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu diangkat menjadi Tuhan? Tidak ada yang mengangkat Yesus itu Tuhan, tidak ada. Sama dengan kalau saya katakan itu kan tuduhan orang-orang yang kurang belajar itu. Mengatakan baru tahun 325 Yesus disebut Tuhan. Baca itu tulisannya Polikarpus, itu muridnya Rasul Yohanes langsung. Ketika dia mati dalam pembakaran, dia memuja Allah Tritunggal. Kepadamu Bapa Surgawi, dengan imam besar surgawi, yaitu putramu terkasih Yesus Tuhan kami dan Roh Kudus, kemuliaan bagimu sekarang dan selama-lamanya. Dia mati dalam kesahitannya. Dan itu terjadi tahun 156 Masehi. Dan sebelum itu di Alkitab memang sudah ada. Yesus disebut Allah itu bukan dalam makna kemanusiaannya itu. Yang dilahirkan Maria itu memang sepenuhnya manusia. Maka dikatakan firman telah menjadi manusia. Seperti misalnya kalau sebagai contoh perbandingan. Orang Islam percaya Quran itu firman Allah. Kertasnya itu mulai kapan ada? Apa mulai dibuat di pabrik? Kan tidak. Di pabrik kertas kan tidak. Yang disebut Quran firman Allah itu bukan bentuk kertasnya ini. Tapi firman Allah yang terkandung di dalamnya. Begitu juga kalau Yesus disebut itu ilahi, Allah. Itu bukan dalam makna kemanusiaan secara fisik. Yang bisa mati, yang bisa dilahirkan. Tetapi firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu makna ketuhanannya. Jadi tidak pernah ada pengangkatan manusia jadi Tuhan. Karena di dalam Yesus itu kita meyakini sepenuhnya manusia dalam keadaannya sebagai manusia. Sepenuhnya Allah sebagai firman Allah yang adalah
Allah. Ini sangat clear dan bisa diterima secara akal budi. Gampang dicerna secara akal kecuali yang akalnya nggak sampai. Itu gampang sekali dijawab. Mudah sekali. Bukan tidak masuk di akal, tapi tidak Tidak masuk masuk di akal. akalnya. Bukan tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal mereka. Iya, iya, Mbak. Terima kasih banyak untuk beberapa jawaban yang sudah bisa kita sampaikan, dan kita akan membahas jawaban-jawaban yang lain yang kita masih menunggu mereka untuk mengirimkan pertanyaan pada kita. Terima kasih saudara sudah setia bersama dengan kami, dan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tentu pertanyaan-pertanyaan saudara masih kami tunggu dan kita akan dengan senang hati untuk memberikan jawaban-jawabannya. Silahkan dikirim melalui SMS di nomor SMS yang tertera di layar kaca saudara. Terima kasih. Shalom Aleichem Besem Hamashiach.